Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya Esi Malaisari Sakti. Hari ini akan menjelaskan tentang pembuatan flowchart dalam suatu studi kasus. Adapun kasusnya adalah IBN Mart akan membuat sistem penjualan. Sebagai langkah awal, Anda diminta untuk membuat flowchart dengan ketentuan data yang diinput adalah nama barang, jumlah barang, harga satuan. Dan jumlah harga merupakan perkalian dari jumlah barang dengan harga barang. Diskon akan diberikan bila jumlah harga 0 sampai 100.000 akan mendapatkan diskon sebesar 5% dan tidak mendapatkan bonus. Jumlah harga lebih dari 100 sampai 250.000 akan mendapatkan diskon sebesar 5% dan mendapatkan bonus berupa piring cantik. Sementara jumlah harga lebih dari 250.000 dan sampai 500.000 akan mendapatkan diskon sebesar 10% dan mendapatkan bonus berupa handuk cantik. Sementara jumlah harga lebih dari 500.000 akan mendapatkan diskon 10% dan mendapatkan bonus panic handcoat. Untuk total bayar merupakan pengurangan dari jumlah harga dengan diskon. Nah, di sini Anda diminta untuk membuat flowchart-nya. Ya. Oleh karena itu, akan kita bahas. Dalam pembuatan flowchart harus diperhatikan simbol-simbol yang digunakan. Yang pertama, kita gunakan simbol terminator yang fungsinya untuk menentukan apakah kegiatan flowchart ini dimulai atau diakhiri. Oleh karena itu, kita mulai menggunakan simbol terminator dan kita tulis mulai, bahwa disinilah mulai flowchart-nya. Yang kedua, simbol yang kedua digunakan adalah simbol persiapan. Ya, simbol persiapan berupa bentuk segi 6, ya, di mana di sini merupakan penempatan semua variabel-variabel yang digunakan dan menggunakan tipe data yang digunakan. Oleh karena itu, kita mulai di sini kita buat nama barang dengan tipe karakter karena nama barang berupa huruf. Lalu kita buat variabel jumlah barang dengan tipe data integer yang menyatakan bahwa jumlah barang ini berbentuk integer atau bilangan bulat. Begitu juga untuk jumlah harga, harga satuan, dan total bayar. Nah, setelah persiapan, kita mulai memasukkan input data. Ini adalah simbol input data. Simbol input data atau output data bisa menggunakan segi 4 jajaran genjang. Artinya di sini di input data berupa nama barang. Di input data jumlah barang. Di input data harga satuan. Nah, setelah kita input, maka terjadi proses. Prosesnya adalah jumlah harga sama dengan jumlah kali harga satuan. Yang harus diperhatikan bahwa simbol proses adalah segi 4 atau persegi panjang ini. Nah, setelah dilakukan proses untuk jumlah harga, karena yang menentukan diskon itu berdasarkan jumlah harga. Oleh karena itu, kita gunakan simbol pengambilan keputusan. Di sini perhatikan bahwa jumlah harga mulai dari 0 sampai 100.000, ya. Jika harganya 0 sampai 100.000, maka akan mendapatkan diskon 5%. Ya, jika benar.
akan mendapatkan diskon. Tapi jika jumlah harga hasil proses tadi tidak atau bukan di antara 0 sampai 100, maka dia akan mengambil keputusan yang kedua. Apakah jumlah harga di antara 100 sampai 250? Jika jumlah harga yang diproses tadi di antara 100.000 sampai 200.000, maka diskon mendapat 5% dan mendapat bonus berupa piring cantik. Akan tetapi, apabila jumlah harga itu lebih besar dari 500.000, maka akan mendapat diskon 10% dan mendapat bonus Panik Hancock. Jika tidak, maka dia akan selesai. Nah, di sini apabila statement tadi merumuskan benar, maka akan langsung memproses untuk menghitung total bayar. Total bayar adalah jumlah harga kali diskon. Di sini ada proses. Nah, oleh karena itu di sini kita harus ada tampilan. Ada input, ada proses, maka ada output. Di sini kita harus tambahkan outputnya. Kita tambahkan outputnya di sini. Kita kecilkan dulu. Karena input sudah, proses sudah, dan output harus kita berarti di sini ada outputnya. Outputnya bisa Anda buat dengan dicetak ataupun dengan menggunakan output di layar. Jika menggunakan dicetak atau di print di kertas, maka bisa kita ambil simbol seperti ini, ya. Di sini kita input, yang kita input adalah misalnya total bayar. Baru selesai. Ini adalah proses pembuatan daripada flowchart untuk studi kasus yang tadi. Jadi diperhatikan. Ya. Mulai, lalu persiapan, input data, lalu ada proses. Di dalam proses ada pemilihan seleksi, ya, lalu ada output. Selesai. Nah, flowchart ini dibuat oleh mahasiswa bernama Fahimal Aisyah Walid. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jika tidak, akan kita lanjutkan pada studi kasus yang kedua, yaitu dari flowchart tadi, kita lihat di sini bahwa tampilan yang diinginkan seperti ini. IBN Mart, Jalan DI Panjaitan, lalu nama barang nanti akan diinput, jumlah barang akan diinput, harga satuan akan diinput, dan jumlah harga diproses oleh sistem, diskon akan diproses oleh sistem, total bayar akan diproses oleh sistem. Ya. Nah ini, oleh karena itu kita lihat bagaimana kode program secara sederhana. Ya, kita lihat di sini. Kode programnya kita lihat. Kita menggunakan input scanner. Ya, kita menggunakan input dengan menggunakan input scanner. Oleh karena itu harus kita import dulu. Import Java Util Scanner. Ini harus kita import dulu.
Ya, oleh karena itu kita buat di sini. Pertama, kita siapkan dulu seperti tadi variabel-variabel yang kita gunakan. Ya, di sini kita gunakan nama atau nama barang tadi ya. Nah, kita siapkan dulu scanner input, new scanner system input. Ya, jadi kita lihat di sini ada kelas scanner, lalu kita bikin objeknya. Kita siapkan di sini adalah variabel-variabel yang sudah kita siapkan di preparation tadi atau di flowchart-nya di tempat persiapan. Kita lihat tadi di sini string atau karakter. Ya, di sini boleh kita gunakan string. Nama itu maksudnya nama barang. Jumlah ini adalah jumlah barang. Satuan adalah satuan harga. Lalu sistem outprint. Ini fungsi untuk mencetak. Yang dicetak adalah dengan menggunakan kalau ada tanda kutip di sini bahwa tulisan masukkan nama barang akan tercetak di layar. Lalu nama input next. Dia akan menunggu inputan dari keyboard. Jadi kita masukkan nanti datanya, malah disimpan, maka akan disimpan di dalam variabel nama. Lalu sistem akan menampilkan tulisan lagi masukkan jumlah barang. Dan di sini Anda diminta untuk melakukan import dari keyboard. Begitu juga untuk masukkan harga satuan. Nah, ini adalah proses inputnya. Lalu di sini ada proses untuk penghitungan jumlah harga. Katakan tadi jumlah barang atau jumlah saja di sini dikali harga satuan. Lalu dicetak jumlah harga. Perhatikan ada tanda kutip 2 berarti tulisan jumlah harga akan nampak atau dicetak di monitor. Akan tetapi di sini ya, jumlah harga tanpa kutip 2 yang dicetak adalah isi data dari jumlah harga. Tentunya di sini isi datanya berdasarkan hasil pemroses jumlah kali harga satuan. Lalu di sini double diskon sama dengan 0. Nah, di sini harus diperhatikan ya. Di sini begitu dilihat bahwa di sini ada persiapan diskon dengan tipe datanya double. Yaitu kita siapkan 0. Dilanjutkan dengan seleksi. Jika jumlah harga lebih kecil atau sama dengan 100, maka diskon sama dengan 0,05. Karena tadi di sini dikatakan sebagai double. Lalu dicetaklah penulisan diskon sama dengan 5%. Tapi jika jumlah harga yang diproses di sini bukan lebih kecil dari 100, maka ini akan dilewati. Karena ada else if. Jika tidak, maka ditanya lagi, apakah jumlah harga lebih kecil sama dengan 250? Jika iya, maka diskon sebesar 0,05 dan mendapatkan piring cantik. Tapi bila bukan juga, else if, jika jumlah harga lebih kecil sama dengan 500, maka diskon akan mendapatkan 10% atau 0,1. Maka akan tercetak diskon 10% dan handuk cantik. Akan tetapi jika harga atau jumlah harga itu di atas daripada 500.000, maka akan mendapatkan diskon 10% atau 0,1 dan di sini akan tercetak akan mendapatkan bonus Panic Hancock. Nah, apabila seleksi ini selesai, maka di sini dikatakan bahwa jumlah harga ini adalah inisialisasi bahwa harga dengan tipe data integer di mana jumlah kali harga satuan. Jumlah kali harga satuan. Ini jumlah awal. Ya. Lalu harga diskon adalah harga awal ini dia dikurangi harga awal
Oh, ini harga awal dikali diskon. Harga awal dikali diskon. Baru dicetak total bayar adalah harga diskon. Total bayar sama dengan harga diskon. Ya. Program sederhana ini dibuat oleh Dava. Ya. Oleh karena itu, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bila tidak, persiapkan sekali lagi, Anda akan mendapatkan satu soal untuk studi kasus. Ya. Silakan ditunggu. Saya kira untuk penjelasan hari ini, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.